Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang terkandung di balik penciptaan dunia dan ujian bagi manusia terhadap jasadnya. Al-Imam An-Nafri mengatakan, bahwa tubuh, jasad, itu adalah suatu hakikat yang akan sirna dan bahwa tubuh itu merupakan batu ujian yang diciptakan oleh Allah untuk menguji roh. Sifat-sifat manusiawi dengan apa yang ada padanya dari syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan serta kemauan-kemauan yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran, adalah juga sebagai cobaan dan ujian dari tujuan roh. Tiada wujud yang sebenarnya, kalau ditilik dari sifat manusia yang dikaitkan dengan kemanusiaan. Tetapi yang ada hanyalah daya yang merangsang untuk menguji roh agar dapat diketahui dan dikenal sampai di mana martabat yang dapat dicapai. Apakah roh itu bisa mencapai nisbatnya kepada Allah? Lalu roh mengarahkan segenap kemampuannya untuk merindukan dan mencintai Allah, ataukah roh itu tertarik oleh jasad dengan memanjakan syahwat-syahwatnya? Ingatlah wahai saudaraku, disinilah letak ujian itu. Allah berseru dengan tutur katanya, sesungguhnya aku zahirkan syahwat itu sebagai dinding kukuh yang menghijab atasmu untuk tawajuhmu menuju ke tujuanmu yang sebenarnya. Dan andaikan engkau melihat dirimu sendiri sebagai engkau melihat kepada langit-langit dan bumi, tentu saja akan tampak olehmu bahwa yang menyaksikan itu adalah engkau, pribadimu, tanpa adanya syahwat dan keinginan. Karena pengujianku kepadamu maka aku coba engkau dengan syahwat-syahwat yang bersifat tidak menetap pada dirimu di bawah kekuasaan hukummu dan tidak pula bisa menetap pada dirimu dasar pendirianmu. Maka sifat kemanusiaanmu itu yang condong dan berkeinginan, dan ia pula lah yang mengejar kepuasan tetapi sebenarnya engkau tidak condong ke situ dan tidak pula berkeinginan maupun mengejar kepuasan dan kelezatan. Engkau yang sebenarnya adalah di balik dinding yang merupa syahwat dan di belakang tabir penutup sifat kemanusiaan. Engkau yang sejati adalah suatu roh yang sudah bersih, tanpa noda syahwat, dan berada jauh di atas ketinggian sifat kemanusiaan tanpa condong pada apa dan tidak pula berkeinginan. Dari arah lain dia menyeru, hai hamba, engkau dalam keadaan lapar lalu engkau lahap makanan, maka hal yang demikian engkau bukan daripadaku, dan aku pun bukan daripadamu. Yang dimaksud ialah seorang hamba yang berdaya untuk mengalahkan tabiatnya sendiri adalah menjadi dalil yang nyata bahwa hamba tersebut telah mengenal dirinya dan telah pula mencapai kemuliaan nasabnya dengan adanya suatu pertalian roh yang erat dan berkait kepada Allah, bukan jasad yang bernasab pada tanah. Di dalam Al-Quran disebutkan peristiwa Talut yang berkata kepada bala tentaranya, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai, maka barang siapa yang minum daripadanya, sepuas penghilang dahaganya, maka ia bukan dari golonganku, dan barang siapa yang tidak merasakan kesegaran maka ia dari golonganku kecuali orang yang hanya menyauk sekali sauk dengan tangannya, sekedar pembasah tenggorokan. Ayat tersebut di atas mengandung juga hikmah puasa, maka yang demikian itu merupakan kenyataan roh tentang dirinya kesanggupannya untuk menahan diri dari perbuatan, menginginkan kepuasan, jasad dari apa yang menjadi ujian untuknya. Begitulah halnya bila seorang sedang berpuasa menolak makanan berarti telah memahami kedudukan dirinya dan telah mengembalikan anggapan terhadap sifatnya, yang asli, bahwa roh itu tidak memerlukan makanan dan minuman. Allah berseru kepada hambanya, aku ciptakan engkau adalah melulu untukku, tinggal di sampingku, untuk menjadi sasaran pandanganku dan dalam lingkungan pemeliharaanku. Dan aku telah membangun di sekitarmu bendungan yang mengelilingi dari segala jurusan demi cemburuku atasmu. Kemudian aku berkehendak untuk menguji engkau, lalu aku buka pada bendungan tadi pintu-pintu sebanyak bilangan apa yang telah kuciptakan, dan sebanyak bilangan apa yang telah kunyatakan dari pengaruh-pengaruh yang merangsang. Dan di luar setiap pintuku tumbuhkan sebatang pohon yang rindang yang dikelilingi genangan mata air yang jernih sejuk, dan aku hauskan engkau. Lalu aku pun bersumpah demi karunia-karuniaku, selama engkau menjarak keluar daripadaku untuk minum, melainkan akan kusia-siakan engkau, jangan diharapkan engkau akan dapat kembali berdampingan denganku, dan tidak pula engkau akan berhasil mendapatkan minuman yang engkau harap-harapkan. Maka sesungguhnya jika terjadi hal yang demikian, berarti engkau telah sesat jalan daripadaku dan engkau telah melupakan bahwa aku adalah sebenarnya minuman yang maha tunggal dan rumah tempatmu berlindung yang tunggal bagimu dan sesungguhnya akulah Allah pencipta segala sesuatu daripadakulah segala pertolongan dan bantuan, dan dengan aku pula lah kehidupan sejati yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.